Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Majelis GPW Jemaat Shalom menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung, gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nats pembimbing kita dari Lukas 1 ayat 68, 69, 72 dan sampai 75 yang menyatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh
dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan terimalah salam rasuli. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Berita Natal. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan di hari Natal ini. Mari kita bersatu dalam doa. Di hari Natal ini Tuhan,
kami bersama-sama ingin menghayati persekutuan kami lewat pemberitaan firman-Mu saat ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami sekalian ketika kami merayakan Natal ini dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh-Mu yang kudus terus bersama-sama dengan kami untuk menikmati sukacita Natal ketika Engkau boleh berkenan hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang tahun ini memang suasana Natal berbeda seperti biasanya. Bapak Ibu harus mengikuti ibadah Natal di tahun ini dari rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun sesuatu yang berbeda bukan berarti tidak membawa makna. Oleh karena itulah, melalui Natal yang kita rayakan pada saat ini mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang kalau tadi Bapak Ibu baca pembacaannya, kayaknya cuma baca tentang keturunan ya, nggak ada sesuatu yang ada di sana gitu kan kalau kita berpikir. Apalagi kalau seorang yang, saya dulu orang yang paling nggak suka kalau pelajaran sejarah udah pasti bolos gitu ya. Hitung inilah, ya nama inilah, tempat inilah dan sebagainya. Aduh, kalau sudah menghafal-hafal gitu sudah nggak connect jadinya. Jadi kalau namanya sejarah, ya tentu sesuatu hal yang sedikit nggak disukai gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentu secara sekilas ya bagian perikop Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini ya terkesan membosankan gitu ya. Kenapa? Ya, karena dari awal sampai akhir bagian perikop ini hanya memuat daftar-daftar keturunan ya, mulai dari Abraham ya sampai kepada Yesus Kristus ya. Nah, namun tetapi bagi orang yang gemar, nah, ya, yang gemar meneliti silsilah, ya, tentu bagian perikop ini terlihat menarik, ya, menarik bagi dia, ya, dan sekaligus menantang, ya, untuk diteliti dan didalami. Ya. Jadi tidak selamanya angka-angka, urutan-urutan atau nama-nama itu tidak membawa sesuatu yang ya bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Artinya dalam setiap kejadian dan peristiwa ya tentu akan membawa makna yang akan bisa diambil dari sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan yang pertama kali muncul ketika kita membaca tadi dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini, mengapa penulis Injil Matius ini menempatkan ya bagian perikop ini pada awal ya pembacaan kitab Injil ya. Tentu ada maksud ya. Nggak mungkin kalau dia memaparkan dan menyampaikan menempatkan silsilah ini pada awal pembacaan kitab Injil Matius ini, karena ada maksud daripada penulis kitab Injil. Nah, apakah itu gitu kan
yang bisa dapat kita lihat dari sana. Kalau kita lihat dari awal penyebutan nama, keturunan dan lain sebagainya, ya tentu kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari sana. Nah, yang tentunya yang mengajak untuk kita pada saat ini bahwa di sana dimuat nama-nama atau ya tokoh-tokoh ya yang boleh dikatakan sangat berpengaruh dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel sampai pada akhirnya penggenapan di dalam perjanjian baru, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Nah, untuk itulah kita bisa dapat melihat ya bahwa dari silsilah Yesus Kristus dan sampai pada pemenuhan janjinya itu ya, tentu kita melihat bahwa kehidupan umat Tuhan itu tidak lepas daripada sejarah, ya, tidak lepas daripada sejarah kehidupan umat Tuhan. Bahwa di balik sejarah itu Allah berkarya, ya, Allah bertindak, Allah berkuasa atas semua hal yang terjadi dalam proses keturunan yang ada mulai dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Nah, untuk itulah kita ingin memahami bahwa apa yang terjadi pada saat itu ya hendak menunjukkan bagaimana Allah benar-benar berkarya melalui para tokoh-tokoh yang ada. Dan salah satu hal ketika orang ingin mau menyatakan bahwa dia itu bagian daripada keluarga saya, lihat dulu dong silsilahnya gitu kan. Kalau enggak termasuk, kamu tidak bagian dari keluarga kami gitu kan. Jadi untuk menentukan dia itu sebagai orang yang mungkin punya derajat yang tinggi atau dia rendah atau dia di tengah, lihat dulu sejarahnya gitu kan, lihat keturunannya. Oh, dia itu ditempatkan di bagian mana gitu kan. Biasanya itu ada di keturunan orang-orang suku Batak biasanya gitu kan. Wah, ini dia keturunan raja. Oh, ini keturunannya biasa dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau menentukan lihat dulu gitu kan. Lihat dulu sejarah, jangan ngomong, lihat dulu urutannya. Nah, jadi ibaratnya untuk melihat itu sesuatu untuk membuktikan sah atau benar dia itu sebagai keturunan dari raja misalnya atau keturunan dari bangsawan misalnya. Tentu dilihat dari silsilah itu gitu ya. Nah, tentu bahwa Kristus yang lahir ke dalam dunia ini bukan ujuk-ujuk ada datang gitu kan. Dia lahir melalui sejarah kehidupan umat Israel, bahwa Allah bertindak di sana melalui sejarah itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah seorang raja yang dinantikan oleh bangsa Israel melalui keturunan Daud gitu kan. Jadi lewat sejarah itu membuktikan bahwa Yesus itu datang dan lahir ke dalam dunia ini melalui proses sejarah bangsa Israel. Mulai dari Abraham ya, dan di sana dicatat dan ditulis untuk membuktikan bahwa ya Yesus itu yang dinantikan, yang dijanjikan itu bahwa dia ada di dalam proses sejarah kehidupan bangsa Israel. Nah, teristimewa ketika bangsa Israel itu menantikan Sang Mesias ya, yang akan datang menjadi raja dalam kehidupan mereka. Yang kita ketahui bersama-sama bahwa ya Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang dari kondisi dan situasi politik dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, bukan seperti Mesias yang mereka lihat ya, Yesus lahir dari keturunan dan seorang yang pekerjaan orang tua sebagai tukang kayu ya, atau dia sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dapat diandalkan ya. Dia dihina, dia dicaci dan sebagainya. Yang mereka inginkan raja yang kuat, raja yang seperti tangan besi, seperti raja-raja lain.
Nah, oleh karena itu untuk membuktikan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan itu, yang mereka katakan lahir datang daripada kerajaan Daud, maka Matius mengutip itu. Maka Matius menyampaikan itu di awal tulisannya sebagai bukti bahwa Yesus itu lahir dan datang ke dalam dunia ini melalui keturunan dari Daud, Abraham, ya, bapak orang-orang beriman, ya, Abraham sebagai keturunan yang bagi bangsa Israel yang mereka bangga-banggakan. Ternyata dari silsilah itulah lahir, dan ternyata terbukti bahwa ya Yesus lahir dari keturunan Abraham sampai kepada Daud, yang merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Israel bahwa dari sanalah Mesias itu, raja yang mereka nantikan itu akan lahir, akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penggenapan janji itu lewat silsilah itu ya tentunya tidak seperti apa yang mereka pahami dalam tradisi, ya, orang-orang Yahudi pada saat itu. Ternyata kalau kita bisa dapat melihat kembali dari tokoh-tokoh, ya, yang ada yang dikutip Injil Matius ini, seakan-akan dia ingin menabrak tradisi budaya Yahudi. Ibaratnya kalau mau lihat dia itu dari keturunan mana atau dia itu berasal dari mana, ya, tentu mereka melihat itu berdasarkan tradisi paham patriarki, ya, yang keturunan itu berasal dari laki-laki, gitu kan. Jadi mereka lihat silsilah itu kan, sebagai bukti bahwa dia adalah bagian daripada keturunan itu. Nah, sesuatu yang nggak biasa, sesuatu yang tidak biasa yang ditampilkan oleh penulis kitab Injil Matius ini. Kenapa sesuatu yang tidak biasa? Yang biasa bahwa silsilah itu hanya memuat nama laki-laki, ya, sampai kepada Yesus, ya. Dan itu yang tidak biasa terjadi dalam silsilah ini, bahwa di sana juga dimuat tokoh-tokoh atau nama-nama dari jenis perempuan, wanita. Itu nggak biasa terjadi dalam kehidupan orang Yahudi ketika mereka mau melihat silsilah itu. Perempuan itu tidak mereka hitung sebagai bagian daripada keluarga, apalagi untuk silsilah, apalagi untuk menunjukkan dia bagian daripada raja yang dinanti-nantikan itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam silsilah itu ada kurang tidak salah ada 5 nama perempuan, ya, yang ada tertulis di dalam silsilah itu, ya. Di sana ada disebut Tamar, ya, Rahab, ya, ada Ruth, ya, ada sebut istri Urea, ya, ada Maria, ya. Jadi saudara-saudara, sesuatu yang nggak biasa, ya, yang disebut, yang dimuatkan dalam silsilah dari tradisi Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, apa maksud daripada nama-nama perempuan ini dimasukkan dalam silsilah ini yang tentunya tidak biasa untuk dimuat di dalam keturunan-keturunan yang menunjuk kepada bagaimana Mesias atau raja yang akan datang itu ternyata dia datang dalam kehidupan ini melalui karya Allah. Artinya bahwa bagaimana Allah melibatkan orang-orang yang tidak menjadi sebuah hitungan dalam kehidupan mereka, Tuhan pakai, ya. Jadi inilah sesuatu yang kita bisa lihat dari pembacaan kita pada hari ini, bahwa untuk menggenapi janji Allah
dengan lahirnya, datangnya Mesias, Raja Israel yang menyelamatkan mereka itu, tentu Allah melibatkan orang-orang yang tidak menjadi hitungan, ibaratnya gitu kan. Jadi kalau ya di sini ya Tamar, Rahab bukan perempuan yang baik ya gitu ya. Perempuan yang ya maaf kata yang nggak benar gitu ya. Juga Rut perempuan dari bangsa kafir gitu ya. Orang-orang yang boleh dikatakan tidak termasuk dalam hitungan dalam kehidupan umat Israel. Mereka adalah orang-orang yang jauh, yang tidak tergabung dan terhitung dalam silsilah itu. Tetapi kenapa mereka dimasukkan ada di dalam keturunan daripada Yesus Kristus yang akan lahir itu? Artinya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita, memakai siapa saja yang Dia bisa pakai untuk menjadi alat baginya, menghadirkan karya Allah di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kasih Allah itu menunjukkan mampu untuk menembus batas-batas, sekat-sekat, tembok-tembok ya. Yang kalau kita lihat sekarang ini bahwa bagaimana kehadiran Allah itu tidak bisa dapat dibatasi oleh apapun juga. Ternyata dengan kita bisa beribadah di rumah dari tempat kita masing-masing, bukan berarti Allah tidak berkenan hadir, bukan berarti makna Natal kita tidak bisa dapat menghayati dan merasakan itu. Artinya kuasa Allah itu dapat menembus segala batas-batas yang selama ini kita kurung baik-baik. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya. Tuhan rombak itu semua. Keturunanku bukan hanya dari garis keturunan laki-laki katanya. Tapi rencana Allah itu bisa saja lewat siapapun ketika Allah bertindak, berkarya, dan berbuat untuk menggenapi janjinya itu untuk menyelamatkan kita dari dosa kita ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini. Jadi oleh karena itulah maka melalui silsilah ini ya ternyata bukan sesuatu yang membosankan kalau kita tadi membaca apa yang kita dapati di sana. Dan ternyata dari silsilah itu kita memahami bahwa Allah mempunyai maksud, Allah mempunyai rencana, Allah punya kuasa atas segala hal yang ingin Ia nyatakan dalam kehidupan kita dan bisa dapat memakai, menggunakan siapapun Dia untuk menggenapi janjinya. Nah, oleh karena itulah kita patut bersyukur di hari Natal ini, sekalipun memang situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita saat sekarang ini untuk tidak bisa dapat berkumpul bersama-sama lagi gitu ya. Namun lewat peristiwa Natal ini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita semua akan bisa dapat melewati ini. Kita semua akan bisa dapat menjalani kehidupan kita ke depan karena Tuhan dapat bertindak, karena Tuhan bisa dapat berbuat sesuatu dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa menghadirkan Dia dalam kehidupan kita. Ya. Siapapun Anda, kondisi apapun Anda, status apapun yang Anda miliki saat sekarang ini, Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan keluarga Anda, rumah tangga Anda. Ya. Karena Allah mau datang ke dalam dunia ini. Ya. Walaupun pada saat itu tidak ada tempat untuk Dia lahir, yang hanya ada ruang kandang binatang yang ada pada saat itu, tentu hari ini kita adalah orang yang paling bersyukur karena Tuhan tidak memilih siapa yang Ia kehendaki, tapi Tuhan memilih yang mau menyediakan hatinya, hidupnya, rumahnya, keluarganya, tempat tinggalnya
untuk Tuhan hadir, untuk Tuhan lahir, untuk Tuhan datang menjumpai kita pada saat ini. Terlebih ketika saat ini kita masih ada di dalam masa pandemi. Bukan berarti sukacita Natal tidak bisa dapat kita rasakan. Ketika Anda menyiapkan hidup, hati, rumah Anda, pintu Anda untuk terbuka bagi Yesus untuk memasukinya, maka di sanalah akan hadir berkat dan damai sejahtera Allah itu. Karena apa? Silsilah itu diawali dengan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, artinya sebagai anak Daud, Yesus itu datang menjadi raja, sebagai penguasa atas kehidupan kita. Dia yang bertahta atas kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh takut dan ragu atas kehidupan kita. Karena sampai hari ini dia tetap menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya. Sampai sejauh mana kita menjadikan dia raja atas hidup kita. Raja atas semua aktivitas kehidupan kita. Bahwa hanya dia sajalah yang kita selalu andalkan dalam kehidupan kita. Jika kita dia jadikan raja di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita dan aktivitas kita, maka berkat Tuhan akan datang. Maka disitulah dia katakan, silsilah Yesus Kristus anak Daud sebagai raja dan anak Abraham, yang menggambarkan berkat Allah. Abraham tidak berpikir bahwa dengan kondisi yang dia aman, dia hanya tetap di situ. Tuhan bilang, aku akan mengutus engkau, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Artinya ketika kita menjadikan Yesus Kristus anak Daud, Raja, Mesias yang dinanti-nantikan itu, dia akan menjadi anak Abraham yang membawa berkat dalam kehidupan kita. Terlebih membawa sukacita bagi kita semua, ketika kita hanya bisa dapat merayakan Natal ini dari rumah Anda masing-masing hari ini. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan datang dan menjumpai Anda. Karena dia berkuasa untuk hadir dimanapun juga. Terlebih ketika dia memakai orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan untuk ada di dalam garis keturunan Yesus Kristus. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap terus kita bersukacita di dalam Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang masih kita alami sampai hari ini, yakinlah, percayalah bahwa dia yang menjadi raja, yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan ini, akan senantiasa menyertai kehidupan kita selanjutnya. Biarlah perayaan Natal bagi kita di tahun ini menjadi sebuah cerita yang indah bagi anak cucu kita. Mungkin kita bisa cerita, oh dulu mama papa Natalnya cuma di rumah, dunia saat itu hanya bisa Natal dari rumah. Kan itu satu cerita yang indah. Sesuatu yang ternyata tidak mungkin menjadi bisa mungkin, gitu kan. Jadi ini sesuatu bahwa Tuhan benar-benar turut berkarya di dalamnya, sehingga ada cerita yang bisa dapat kita sampaikan kepada anak cucu kita, ya. Kalau kita hanya bisa dapat merayakan Natal itu dari rumah kita masing-masing. Karena kita percaya di dalam karya sejarah yang terjadi di dunia saat ini, kita mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus begitu ajaib dalam kehidupan kita. Karena dia datang menjumpai kita tanpa kita sadari dan tanpa kita tahu bahwa ya ternyata kita bisa dapat juga merayakan Natal dari tempat kita masing-masing. Karena Tuhan tidak memilih tempat di mana yang Ia ingin datangi. Tapi ketika Anda membuka hati Anda, membuka pintu rumah Anda, membuka keluarga Anda untuk menjadikan Dia tamu istimewa di hari ini di rumah Anda, di sanalah berkat Tuhan akan senantiasa tercurah atas kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi kehidupan kita hari ini. Sampai untuk selama-lamanya kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali menjadi Raja
atas kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hari Natal ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah datang 2000 tahun yang lalu lewat peristiwa di Bethlehem, Engkau lahir dan datang menggenapi janji-Mu bagi kami untuk menjadi Raja atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami dalam suasana Natal yang tidak seperti biasanya, kami berkumpul secara fisik, berjumpa secara fisik di rumah-Mu ini. Namun oleh karena kondisi pandemi, kami harus merayakan Natal di tahun ini dari tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan, memang ada yang berubah, yang tidak biasa kami harus jalani saat ini. Namun satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami dalam menjalani hidup ini dengan tidak setia,
Tuhan tetap setia menggenapi janji-Mu atas kehidupan kami sampai hari ini. Engkau yang tetap memelihara kami, Engkau yang tetap menopang kami, Engkau yang tetap menolong kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena kasih setia-Mu. Ya Tuhan Yesus, dari rumah kami masing-masing, dari kediaman tempat tinggal kami masing-masing, kami bersama-sama menaikkan doa kami, menyampaikan syukur hati kami bahwa Tuhan berkenan boleh hadir, boleh datang dan menjumpai kami di tempat kediaman kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, apapun situasi yang sedang kami alami, kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan itulah makna dan sukacita Natal bagi kami pada hari ini, bahwa kasih-Mu Tuhan tak terbatas dalam hidup kami. Siapapun kami Tuhan, dalam kehidupan masa lalu kami, hari ini kami tahu, hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu, ketika Engkau bisa dapat memakai siapa saja untuk menjadi alat-Mu, mendatangkan berkat, damai sejahtera, dan terlebih menggenapi janji Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau sajalah berkat keselamatan itu tersedia bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh berkenan hadir di masa pandemi ini. Engkau boleh berkenan lahir di masa pandemi ini, yaitu ketika kami menyambutnya dalam situasi kondisi dimanapun juga kami berada saat ini untuk menghayati kelahiran-Mu, kedatangan-Mu 2000 tahun yang lalu bagi umat manusia yang percaya kepadamu. Untuk itu ya Yesus, kami mau menyerahkan untuk setiap pergumulan kehidupan yang kami alami saat ini. Baik kami yang terus bergumul oleh karena kondisi fisik kami yang terganggu, oleh karena sakit, penyakit yang kami alami, biarlah tangan kuasa Tuhan selalu menjangkau kami, sehingga kami tidak pernah merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Engkau selalu menopang dan menjagai kami dari hari ke sehari. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kiranya mereka yang sedang dalam perawatan, Tuhan Engkau menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang dalam proses pemulihan, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman dan percaya mereka. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang dalam usia lanjut, yang dalam masa pandemi ini Tuhan, mereka tentu rentang untuk tertular virus corona ini. Tuhan Engkau menjagai mereka, orang-orang tua kami yang dalam usia lanjut, dalam keterbatasan fisik dan kelemahan yang mereka alami. Biarlah sukacita Natal ini tetap memberikan semangat yang baru dalam diri mereka, dan terlebih untuk iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, terlebih saat ini kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami terus berjuang bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, biarlah kami tetap setia untuk mematuhi protokol kesehatan, agar kami mampu dan dapat berdampingan bersama-sama dengan corona ini untuk menjalani hidup kami
sehingga kami percaya kuasa Tuhan yang selalu menopang dan melindungi kami, sehingga kami mampu dan dapat menjalani hidup kami masing-masing dengan tidak gentar. Tuhan yang selalu memberikan kami semangat hidup di masa pandemi ini, sehingga kami mampu dan dapat bersekutu melayani satu dengan yang lain. Terlebih untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh kepala-kepala daerah, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kesinergian kami mampu dan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, terlebih ketika bangsa kami memasuki masa liburan yang cukup panjang. Biarlah kami bersama-sama dapat mematuhi dan menjalani kehidupan ini Tuhan dengan tertib, dengan baik. Sehingga apa yang kami jalani dan lakukan ini Tuhan benar-benar sebagai wujud tanggung jawab kami bersama-sama, yang tentu tidak hanya menyerahkan itu kepada para petinggi negara kami, kepada orang-orang yang ada di gugus terdepan, tetapi bagaimana kami bersama-sama sebagai masyarakat terus peduli terhadap situasi dan kondisi ini, sehingga kami mampu untuk bisa berjalan bersama-sama dalam memasuki tahun yang baru. Biarlah kami mempersiapkan diri kami sebaik mungkin, sehingga penyebaran virus corona tidak semakin meninggi. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, untuk itu kami juga menyerahkan mereka-mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit, biarlah Tuhan menjadi sahabat, menjadi kawan, menjadi teman yang bisa dapat mendekatkan diri kepada mereka, agar mereka senantiasa tidak pernah merasa sendiri dalam perjuangan hidup yang sedang mereka jalani pada saat ini. Mereka yang menjadi korban COVID-19, mereka yang masih terus dalam duka cita yang mereka alami, Tuhan biarlah Engkau tetap memberikan penghiburan bagi mereka, tetap memberikan semangat kehidupan bagi mereka untuk tetap terus menyerahkan diri dan hidup mereka di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Korban-korban bencana alam yang terjadi di negeri kami akhir-akhir ini, Tuhan juga berkati. Biarlah mereka dimampukan untuk bisa dapat keluar dari beban pergumulan yang berat ini, dan terlebih melalui orang-orang bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dapat meringankan beban mereka. Biarlah semuanya itu dapat terwujud dalam kebersamaan yang terus kami jalin sebagai warga negara yang baik, sehingga kami mampu dan dapat menghadirkan situasi dan kondisi yang aman, damai, tertib dan terkendali dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk itu kami serahkan seluruh kebenaran kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dan terlebih untuk persekutuan pelayanan kami yang kami boleh dapat jalani dalam segala keterbatasan yang ada. Biarlah kasih setiamu Tuhan senantiasa tetap selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga sukacita Natal bagi kami di tahun ini senantiasa tetap kami rasakan bagi orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami, terlebih dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan boleh menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar semua hal yang boleh kami naikkan kepadamu dalam doa dan permohonan kami di hari Natal ini senantiasa boleh berkenan bagimu, ya Yesus Kristus. Sambut dan dengar doa kami di hari Natal ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati.
Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan Tuhan, memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 2, ayat 6 sampai 8. Mari kita berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat berikut ini. 1. Ibadah Natal kedua. Ibadah hari Natal kedua dan sakramen baptisan Sabtu 26 Desember akan dilaksanakan secara tatap muka di Gedung Gereja GPB Shalom DKI Jakarta mulai pukul 9 pagi. Nama-nama yang akan dibaptis sebagai berikut. 1. Ananda Azarel Keanu Saputra, warga sektor pelayanan 3. Beryl Ruby Rain Saputra, warga sektor pelayanan 3. Jacob Jekonia Siborian, warga sektor pelayanan 4.
Alaina Renata Wawor, warga sektor pelayanan 6. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat GPB Shalom di DKI Jakarta. 2. Ibadah Natal Jemaat. Ibadah perayaan Natal Jemaat Shalom DKI Jakarta akan dilaksanakan secara live melalui aplikasi Zoom dan tatap muka di gedung gereja GPB Shalom. Zoom meeting akan dibuka mulai pukul 17.30 dan ibadah akan dimulai pukul 18. Untuk link ibadah akan di-share melalui grup sektor masing-masing. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat GPB Shalom DKI Jakarta. 3. Untuk beberapa warta dapat dilihat di dalam tayangan berikut ini. Apa kabarnya semua? Kakak harap kita semua sehat ya. Oh iya, tahun ini PKPA GPB Shalom Jakarta akan mengadakan Santa Drive-Thru. Ada yang tahu nggak nih Santa Drive-Thru apa? Adik-adik akan berfoto bersama Santa dari kendaraannya masing-masing dan akan mendapatkan bingkisan Natal dari PKPA GPB Shalom. Nah adik-adik, Santa Drive-Thru akan diadakan pada Minggu 27 Desember pukul 11 siang. Nah adik-adik datang sesuai dengan jadwal yang akan dibagikan oleh kakak-kakaknya ya. Yang kedua, jangan lupa daftarkan diri adik-adik melalui KI-nya atau Kak Isak. Nomor telepon tertera di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa maskernya dan tidak turun dari kendaraannya ya adik-adik. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ditunggu ya adik-adik, walaupun kita tidak bisa merayakan Natal secara tatap muka, tapi kita harus terus selalu bersyukur. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada
ibu bapak, saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri, di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasanya yang besar.
Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.